Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berkaitan dengan kombinatorial dan peluang diskrit. Untuk soal nomor 1 yaitu huruf A, B, C, D, E akan digunakan untuk membuat kata dengan panjang 3 karakter. Untuk itu jawablah berapa kata yang dapat terbentuk jika bagian A dalam kata diperbolehkan ada pengulangan huruf, bagian B dalam kata tidak diperbolehkan adanya pengulangan huruf, bagian C kata dimulai dengan huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan, bagian D kata dimulai dari huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan, bagian E kata tidak mengandung huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan, dan bagian F kata tidak mengandung huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan. Pada soal disebutkan bahwa terdapat 5 huruf yaitu A, B, C, D, dan E, yaitu ada 5 karakter. Kemudian kita harus mencari kata-kata yang terdiri dari 3 karakter dari karakter yang disediakan ini. Pada soal bagian A, di situ ditanyakan berapakah jumlah kata yang terdiri dari 3 karakter dari 5 karakter yang disediakan ini, di mana di situ diperbolehkan adanya perulangan. Karena diperbolehkan adanya pengulangan, sehingga kita dapat menggunakan rumus permutasi, yaitu permutasi n, r sama dengan n faktorial diper dengan n kurang r faktorial. Di sini n-nya adalah ini karakter yang disediakan, jumlah karakter yang disediakan yaitu ada 5, ini n-nya. Kemudian ini merupakan 3 karakter ini merupakan r-nya. Sehingga kita dapat memasukkan dalam rumus 5 faktorial diper dengan 5 dikurang 3 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 5 faktorial diper dengan 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per dengan 2 faktorial. 2 faktorial bagi 2 faktorial hasilnya adalah 60. Berarti ada 60 kata. Selanjutnya pada bagian B. Pada bagian B, jumlah n dan r-nya masih tetap, itu 5 dan 3. Namun pada soal bagian B tidak diperbolehkan ada pengulangan, sehingga kita tidak dapat menggunakan rumus permutasi, tapi kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Itu kombinasi n, r. Ini adalah n faktorial diper dengan r faktorial kali n kurang r faktorial. Jadi kita masukkan nilai n-nya tadi 5 faktorial diper dengan r-nya adalah 3 faktorial. Hasil n kurang r tadi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 3 faktorial bagi 3 faktorial sisa 5 kali 4 dan 20 bagi 2 berarti sama dengan 10. Baik, kita lanjut pada bagian C-nya. Situ soalnya adalah kata dimulai dari huruf A dan diperbolehkan adanya perulangan. Kata dimulai dari huruf A berarti karakternya tersisa 4, sehingga n-nya sama dengan 4 karena a-nya sudah dipakai tadi untuk dimasukkan di salah satu dari 3 karakter yang dicari, sehingga r-nya juga berkurang karena telah diisi 1, sisa 2 karakter yang dicari. Berarti r-nya sisa 2. Kita masukkan di rumus tadi diperbolehkan adanya perulangan. Karena diperbolehkan berarti kita menggunakan rumus permutasi. Sini permutasi n, r, n-nya 4 dan r-nya 2. Permutasi 42 yaitu 4 faktorial diper dengan 4 kurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial diper dengan 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial diper dengan 2 faktorial. 2 faktorial 4 kali 3 12.
Lanjut pada bagian D-nya. Pada bagian D sama dengan bagian C, dimana katanya dimulai dengan huruf A, berarti N-nya juga adalah 4, karena sudah berkurang dari tadi, yang tadinya 5, karena A-nya sudah diambil, berarti sisa 4. Kemudian R-nya juga sudah diisi, berarti sisa 2. Kemudian karena tadi tidak diperbolehkan ada pengulangan, maka kita menggunakan rumus kombinasi dari 4, 2. Hasilnya adalah 4 faktorial diper dengan 2 faktorial dikali dengan hasil kurangnya tadi 2 faktorial. Itu sama dengan 4 faktorial diper dengan 2 faktorial. Itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial diper dengan 2 faktorial. 2 faktorial bagi 2 faktorial. Maaf. Sini 2 faktorial, ada 2 faktorial di sini, berarti sini dikalikan dengan 2 faktorial. Di sini ada 2 faktorial, berarti 4 kali 3 tadi 12, 2 faktorial adalah 2, 12 bagi 2 adalah 6. Lanjut, untuk bagian E, disitu soalnya adalah kata tidak mengandung huruf A. Tadi di sini disediakan ada 5 huruf A, B, C, D, E. Karena A tidak digunakan, berarti sisa 4 huruf. Sehingga N-nya sama dengan 4. Namun R-nya tetap. Karena kita masih mencari 3 karakter untuk menyusun katanya. R-nya 3. Terus ke pertanyaan selanjutnya, diperbolehkan adanya pengulangan. Diperbolehkan adanya pengulangan berarti kita menggunakan rumus permutasi. Kita menghasilkan permutasi 4, 3. Itu 4 faktorial diper dengan 4 kurang 3 faktorial. Berarti hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial diper dengan 1 faktorial. 1 faktorial bagi 1 faktorial. 4 kali 3 12, 12 kali 2 ada 24. Lanjut pada bagian F-nya. Situ soalnya sama dengan bagian E, dimana katanya tidak mengandung huruf A, berarti N-nya juga sama dengan 4 dan R-nya juga sama dengan 3. Namun pada soal E tidak diperbolehkan ada pengulangan, sehingga kita menggunakan rumus kombinasi 4, 3. Jadi 4 faktorial diper dengan 3 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Tadi saya sebutkan 4 kurang. Yang kurang R-nya adalah 1 faktorial. 4 kali 3 faktorial diper dengan 3 faktorial. Nah, 1 faktorial adalah hasilnya 1, berarti 3 faktorial. 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial hasilnya 4. Sehingga ada 4 kata untuk soal pada bagian F. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Soalnya yaitu terdapat 10 jalan untuk perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta dan terdapat 5 jalan untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Soal bagian A, terdapat berapa jalan untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta? Yang bagian B, terdapat berapa jalan yang dapat dipilih untuk melakukan perjalanan dari kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Yogyakarta, dan kembali ke Surabaya. Pada soal nomor 3 disebutkan bahwa jalan dari Surabaya menuju Yogyakarta ada 10 jalan. Sedangkan dari Yogyakarta ke Jakarta itu ada 5 jalan. Soal A, disitu ditanyakan
Berapa jumlah jalan dari Surabaya ke Jakarta melalui Jogja? Surabaya ke Jakarta melalui Jogja, berarti kita bisa mengambil jalan dari Surabaya ke Yogyakarta, ada 10 jalan. Untuk soal ini kita menggunakan kaidah perkalian, sehingga hasilnya yaitu Surabaya ke Jogja ada 10 jalan, Jogja ke Jakarta ada 5 jalan, kita kalikan 5 sama dengan 50. Berarti ada 50 jalan. Pada bagian B-nya, tanyakan di situ perjalanan dari Surabaya lalu ke Jogja, Yogyakarta, lalu ke Jakarta, kembali ke Yogyakarta, lalu ke Surabaya. Surabaya ke Yogyakarta itu ada 10 jalan. Jogja ke Jakarta ada 5 jalan, kita kalikan 5. Kemudian Jakarta ke Jogja, berarti ini pulang ya. Jakarta ke Jogja, kembali Jakarta ke Jogja ada 5 jalan, berarti kita tambahkan 5. Lalu Yogyakarta ke Surabaya, Yogyakarta ke Surabaya ada 10 jalan, kita kalikan 10. Berarti hasilnya adalah 50 ditambah 50, berarti ada 100 jalan.